صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala alaihi salatu wassalam sallu alayya fa inna salata shifaa'un likulli da'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan, segenap para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatul pemerintah, juga kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kita hormati, yang kita muliakan, pimpinan daripada Majelis Al-Amin, yaitu Kiai Haji Jabir, orang tua kita doain panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga sepuh kita, orang tua kita Kiai Haji Abdul Manaf, kemudian keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Attas, kemudian juga Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kemudian Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, dan terkhusus yang menjadi wasilah saya hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Akhin Al-Fadil Al-Habib Bagir Ibn Alwi Al-Attas, yang kita doakan semua para habaib, para alim ulama kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, juga Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Ini malam Allah Ta'ala takdirkan untuk kita semuanya hadir, duduk kumpul di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi, benar ya? Betul, peringatan Maulid Nabi. Yang mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Nabi ini malam, Allah naungkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, diampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, diijabah dari apa-apa yang menjadi doa-doa kita. Yang masih sekolah, Allah kasih kemudahan di dalam sekolahnya. Yang punya utang piutang dikasih rezeki buat bayar utangnya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan jodoh baru diangkat tuh. Wah, naungin rahmat Allah, diem. Ampunin dosa, diem. Giliran jodoh langsung begini. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Udah dari bayi kayaknya muka jomblo ini. Ada di sini yang jomblo? Coba yang jomblo angkat tangan. Banyak yang jomblo. Yang pacaran ada nggak yang pacaran? Ada nggak yang pacaran? Yuk kita doain yang pacaran, mudah-mudahan malam ini putus. Baru ketahuan banyak yang jomblo tuh.
Buat yang jomblo nggak usah kecil hati. Tidak selamanya mendung itu turun hujan, betul. Dan juga nggak menjamin orang yang PDKT bisa jadian, benar. Dan juga nggak menjamin orang yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, betul. Dan tidak semua jomblo itu kesepian. Hidup jomblo. Girang gue wakilin lah. Muka-muka nggak laku ini nih. Buat para wanita nggak usah kecil hati nih. Kadang-kadang perempuan kan gampang baper, bener. Perempuan kalau pengen cari jodoh, cari pemuda yang bisa main hadroh. Kenapa begitu? Kalau hadroh saja dia pukulin, gimana laki-laki yang ganggu istrinya? Ini hati-hati, gara-gara lu sini jadi jomblo. Udah. Ini kadang-kadang maaf, apalagi sekarang zaman digital, apa-apa pakai handphone, benar? Hampir sebahagian besar seseorang itu punya handphone. Mau tidur yang dilihat, bangun tidur yang dicari, kadang-kadang makan ditemenin sama, bahkan gak sedikit orang yang masuk kamar mandi sambil bawa handphone. Bu, Pak, cek handphone anak-anak kalian. Kadang-kadang Masya Allah mereka karena handphone banyak yang terperangkap cinta menye-menye ala anak alay vs cabe-cabean. Benar nggak? Masya Allah kacau nih, handphone merusak regenerasi anak-anak muda. Kena cinta gara-gara handphone. Bahkan saya pernah baca satu percakapan WhatsApp anak SD kelas 1 chattingan sama pacarnya bahasa Umi Abian. Kelas 1 chatting bahasa Umi Abian. Cowoknya WhatsApp ke ceweknya, Umi, maafin ya, kayaknya sebentar lagi Abi nggak bisa ketemu sama Umi dalam waktu yang sangat lama. Masya Allah. Ceweknya keluarkan emot nangis. Tahu emot nangis? Tahu nggak emot nangis? Oh, Abi jahat. Emang Umi ada salah apa? Apa yang dijawab sama cowoknya? Umi nggak ada salah apa-apa, cuma sebentar lagi Abi mau sunat. Baru mau sunat, chatting percakapannya Umi Abian. Kacau nggak tuh? Kacau nggak? Jangankan remaja-remaji yang nggak kenal sama pengajian, mereka-mereka yang rajin datang ke majelis aja masih banyak yang pacaran, benar? Datang ke majelis, kadang-kadang boncengan sama yang bukan mahram. Begitu ditanya, ente datang ke majelis sama pacar? Apa jawaban mereka? Beb, kita bukan jalan sama pacar. Kita mah nggak mau pacaran kayak orang-orang, Beb. Kita mah ta'arupan. Kita nggak ayang-ayangan, Beb. Kita mah Umi Abian. Ngari bolong, tahu tuh ngari bolong? Siang-siang WhatsApp ke ceweknya, Bunda udah emam tiang belum? Emam tiang. Hujan, mentang-mentang habis turun hujan, jalanan becek, ayang awas ecek. Kadang-kadang maaf, cowok cewek zaman sekarang Masya Allah masih pacaran, khayalannya anak. Cowok nanya ke ceweknya, Bunda ntar kita kalau punya anak namain capah ya? Ceweknya ngefans sama JJ, pakai jawab apa? Yang lagi tren si ayah, nama buat anak singkat-singkat dari nama ayah sama nama bunda, disingkat jadiin satu buat nama anak. Ada nggak yang kayak begitu? Kadang-kadang juga orang tua zaman now ngasih nama anak bukan tanya sama ulama, sama kiai, sama habaib. Mereka lebih percaya sama syekh.
Google. Ada yang kasih nama lewat Google? Anak lahir kulit hitam kayak oncom tepak kebul, dinamain Syahrini. Kadang-kadang disingkat nama bapak sama emak, disingkat jadiin satu buat nama anak. Bapak Abbas, emak Kokom. Basko. Ini hati-hati, jangan ada yang pacar. Apalagi buat perempuan-perempuan. Nih, perhatiin para wanita. Allah ciptakan akal 10 dan Allah ciptakan perasaan 10. 9 akal Allah letakkan di laki-laki, sisanya 1 ada di perempuan. Sedangkan perasaan 9 yang Allah letakkan di perempuan, sisanya 1 ada di laki-laki. Wanita lebih banyak bermain perasaan daripada akal, karena perasaan wanita 9, akalnya 1. Sedangkan laki-laki lebih banyak bermain akal daripada perasaan, karena akalnya laki-laki 9, perasaannya 1. Makanya laki-laki paling demen main akal-akalan. Sifat laki-laki playboy, tukang bohong, ngegombal. Bener nggak? Ada cewek-cewek dikit lewat aja. Otak yang main, akal yang main, tukang gombal. Ya, laki-laki suami-suami kadang-kadang paling jago ngumpetin duit belanjaan. Perempuan mainnya perasaan, gampang baper. Digodain kelihatan di depan sama laki-laki dia risih, digodain kiu-kiu. Tapi begitu pas sampai rumah dipikirin namanya perempuan, sampai kadang-kadang nggak bisa tidur, mata merem, otak jalan, makan ayam rasa tahu. Kenapa? Karena perempuan main perasaan. Makanya Allah katakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak bakal orang bisa masuk ke dalam syurga kalau di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walau kesombongan tersebut sebesar biji dzarrah, biji atom, illa lin nisa, kecuali untuk seorang wanita. Wanita harus sedikit menanamkan sifat sombong di dalam hatinya. Kepada siapa? Kepada laki-laki yang belum mahram untuknya. Agar apa? Agar si laki-laki tersebut tahu betapa mahalnya seorang wanita untuk dia dapatkan. Begitu. Ini kadang-kadang cowok godain, kalau ada perempuan yang pakai jilbab, godainnya "Salamu I love you ukhti." Kepikiran, baper. Makanya kata penyair Arab apa? Al-mar'atu kal mir'ah. Wanita laksana seperti cermin, kayak kaca. Makanya nggak ada yang paling dicinta oleh wanita melebihi daripada cintanya kepada kaca. Bener? Mau tidur dia ngaca, bangun tidur ngaca, mau mandi ngaca, habis mandi ngaca, dandan ngaca. Kadang pengen pergi naik motor pakai helm sambil ngaca. Di jalan ketemu lampu merah sebelah kiri ada mobil, masih sempat ngaca. Sampai tempat tujuan habis lepas helm sebelum turun kembali ngaca. Naik motornya kadang-kadang stand kiri belok kanan. Ada ya perempuan yang begitu di sini. Perempuan demen ngaca, kamera handphone tahu. Perempuan nggak mau tuh selfie kalau nggak ada filternya. Saya sering kalau diajakin foto sama perempuan selfie, kadang-kadang bibir saya ada lipstiknya. Tuh sifat perempuan kayak kaca, Bu. Kaca kalau udah jatuh hancur. Bisa nggak itu kaca buat bersatu lagi? Bisa, tapi nggak akan menghasilkan gambar yang sempurna. Begitu juga hati seorang wanita. Kalau udah disakiti sama yang model-modelan kayak begini nih, hatinya bakal hancur. Bisa nggak untuk memaafkan? Bisa, tapi sangat sulit untuk melupakan. Makanya laki-laki
Jangan coba-coba sakitin perempuan. Sekali kalian sakiti, sampai mati kalian, mereka akan ingat dengan cara kalian menyakitinya. Paham semuanya? Jadi buat perempuan-perempuan, ame yang punya pacar, sampaikan kepada pacarnya, ana, ente, khatam, lu, gua, takbir. Kalau ada yang ngerayu pakai coklat, bilang sama dia, bang, bukti cinta bukan dengan coklat, tapi seperangkat alat. Takbir. Salatullah, salamullah ala toha lillah, salatullah. Semuanya baca ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Tangannya diangkat, amin. Tawassalna bebes wabil hadiratulillah, tawassalna wabil hadiratulillah wa kulli moja bi ahlil badri ya Allah. Allah salat Allah. Tangannya diangkat semuanya, amin. Illahi salimil minal afati wan nikamat. Illahi salimil semuanya baca satu kali lagi yang kompak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajgili Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adkhili Allah wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Takbir. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama saya mohon maaf datang ke acara ini telat, tapi insya Allah semuanya maafin ya. Maafin nggak? Kemudian yang kedua, ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad. Inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad, biar kita bisa lebih makin kenal lagi kepada Nabi Muhammad, tahu dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad.
sampai dikatakan oleh Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Kalau ada seorang hamba dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, ada seorang hamba dia berusaha mengenalkan dirinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib. Itu hamba dia nggak bakal rugi, itu hamba bakal dapat kesenangan dunia sampai akhirat. Banyak banget kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini malam nggak usah kita ngebahas masalah tentang kemuliaan Nabi. Hal yang mulia kalau bersandarkan dengan yang maha mulia, dengan makhluk yang paling mulia, pasti akan bertambah mulia. Kita bahas perkara yang hina saja. Sampai kalau perkara yang hina saja, apabila perkara tersebut bersandarkan kepada Nabi, walaupun hal tersebut hina, akan menjadi mulia sebab bersandarkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh perkara yang hina, keringat. Tahu keringat? Keringat kita bau apa kira-kira? Bau asam. Rasanya rasa apa? Asin. Bau asam, rasa keringat Nabi Muhammad. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan keringat Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi dikatakan dalam riwayat hadis, wa kana araqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadhahlu ai kal itir. Keringat yang mulia Nabi Muhammad laksana seperti parfum, kayak minyak wangi, harum semerbak. Nabi kalau sedang jalan di hadapan para sahabat-sahabat, nabinya udah sampai ujung, wanginya masih ketinggalan di hadapan para sahabat. Kenapa? Karena saking harumnya daripada keringat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi lagi tidur siang di pelataran Masjid Quba, sampai badannya keluar keringat. Sahabat yang lihat, mereka langsung lari ke rumahnya masing-masing. Bu, ngapain? Mereka ngambil botol, gelas, mangkok. Untuk apa? Menadahkan keringat yang mulia Nabi Muhammad. Untuk apa keringat tersebut ditadahkan? Tak lain dan tak bukan, itu keringat dijadikan oleh mereka sebagai wewangian, sebagai parfum, sebagai minyak wangi. Karena saking harumnya keringat Nabi Muhammad. Sama nggak keringat Nabi sama kita? Ada ibu-ibu di sini pengen berangkat kondangan, minyak wanginya pakai keringat suami? Ada nggak? Kadang-kadang kan mama, masya Allah, kalau pengen kondangan, wah semprot minyak wangi, pipinya dikasih apa namanya itu, yang merah-merah, blow on ya. Kadang pakai lipstik sampai hidung, udah kayak badut, masya Allah. Tuh keringat Nabi Muhammad. Air liur, tahu kita air liur? Air ludah, tahu air ludah? Air ludah kita bau apa? Coba semuanya yang hadir tangannya amin, 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 amin. Terus ludah cium. Bau apa kira-kira? Keringat air liur Nabi. Kalau Nabi pengen meludah, itu beliau mendehem dulu. Tahu dehem? Terus sahabat langsung berebutan menadahkan air liurnya Nabi Muhammad. Ada kita yang ngeludah ditadangin sama teman. Itu sahabat langsung ketika dapat air liur Nabi, mereka usap kepala, ke muka, ke tangan, ke anggota badannya. Nabi katakan apa kepada dia? Anta wa jasaduka haramallahu ala niran. Kamu dan seluruh anggota kamu haram masuk ke dalam api neraka. Nggak ada tuh Nabi bilang, wah ini bid'ah, ini syirik, musyrik, haram, masuk neraka. Enggak. Nabi dakwah nggak pernah mengkafirkan orang. Zaman sekarang kan banyak orang dakwah bukan mengislamkan orang-orang kafir, malah mengkafirkan orang-orang Islam. Bid'ah, haram, nggak ada dalilnya, sesat, menyesatkan. Allah tuh. Kenapa begitu? Air liurnya Nabi beda sama air liur kita. Yang pertama, air liur Nabi rasanya seperti madu. Yang kedua, air liur Nabi aromanya seperti minyak misik. Dan yang paling dahsyat dari air liurnya Nabi,
syifaa'un likulli da. Itu air liur bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liurnya Nabi. Sayyidina Ali pernah terpanah perutnya sampai nembus ke belakang, sama Nabi diludahi langsung sembuh. Kaki Sayyidina Abu Bakar digigit binatang ular padang pasir yang berbisa saat menemani Nabi Muhammad perjalanan hijrah, diludahi sama Nabi Muhammad langsung sembuh. Para sahabat-sahabat pernah terkena sakit panas yang menular, didatangi, ditengoki dan diludahi Nabi Muhammad. Tidaklah air liur Nabi sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau air liur kita gimana? Ada temen sakit, kita tengokin terus kita ludahin, sembuh apa tambah sakit kira-kira? Berantem kita, benar? Cuma, nih saya kasih oleh-oleh buat semua yang hadir. Tapi tolong jangan bilang ke yang lain ya. Janji. Ternyata menurut penelitian dokter-dokter sedunia, di dalam kandungan air liur umat Nabi Muhammad itu ada satu zat yang bisa menyembuhkan satu penyakit. Ada yang tahu sakit apa? Apa? Darah rendah. Kalau nggak percaya ibu-ibu misalnya pulang ada suaminya yang lagi sakit darah rendah, ibu ludahin. Benar. Benar ini bisa lagi sakit darah rendah. Kayak sakit apa sih bang? Tahu ini kepala muter-muter. Makin banyak air liurnya semakin cepat sembuhnya. Berubah jadi darah tinggi. Naudzubillah min. Ingat Nabi Muhammad tuh, kita kenalan Nabi Muhammad. Semuanya mulia, sampai perkara yang hina aja jadi mulia. Bagaimana dengan yang mulia? Dan intinya apa yang kita teladani dari acara peringatan Maulid Nabi? Kita kenal Nabi udah, minimal ada satu amalan pulang dari ini majlis yang bisa nyenengin Nabi Muhammad. Apa minimal? Ini sebagian besar banyak juga nih anak-anak muda yang hadir. Minimal kalian bisa ngambil berkah orang tua. Kadang-kadang maaf banyak banget anak akhir zaman pada durhaka sama orang tuanya, bener? Bener nggak? Orang tua ini ya Allah doanya itu mustajab, bakal digobul sama Allah, berkah, pengen senang dunia akhirat, kuncinya ada di orang tua. Kadang-kadang maaf anak cium tangan sama orang tua aja masih banyak banget yang keblinger. Tahu nggak keblinger apa? Banyak yang menyimpang. Ulama udah mengajarkan kepada kita mubarakatal musyafahah bainal fam wal anfun, berkah cium tangan anak ke orang tua antara hidung sama mulut. Sekarang anak cium tangan ke orang tua nempelnya di mana? Nempel di pipi. Di mana lagi? Jidat. Ada orang ciuman pakai jidat. Di mana-mana kalau pengen nyium, kalau nggak pakai hidung pakai. Ini ajaran siapa? Cium tangan nempel ke jidat dan ke pipi. Bahkan ulama sudah mengajarkan telapak tangan atas itu namanya ta'atuban, beradab, berakhlak, beretika. Ini telapak tangan atas orang tua kalian bisa mendatangkan kebahagiaan dunia. Telapak tangan bawah orang tua namanya tabarukan, ngambil barokah. Ini berkah bisa datangin kebahagiaan akhirat. Berarti kalau anak pengen dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat lewat wasilah cium tangan ke orang tua. Cium tangan berarti gimana? Bolak. Ada anak di sini cium tangan ke orang tua bolak-balik. Ketemu sama Habib tangan puter-puter sampai salah urat. Giliran sama orang tua pada cuek-cuek banget. Rubah, kalau pengen seneng cium sama orang tua bolak-balik. Coba Pak Ul nih, Pak Ul sama temennya di samping berdua maju ke panggung coba. Yang kumisnya kayak ulet bulu.
Saya pikir tadi habis makan coklat, belepotan di sini. Sama ini yang main belakang saya. Kan main. Berdiri dong. Jadi saya pengen tanya, kamu namanya siapa? Tadi di bawah lenje banget deh. Yang di atas panggung emang kerut deh. Ini bahaya ini kumisnya jangan punya selendra ini. Imam ya, Masya Allah. Di samping imam siapa namanya? Apa? Panggilannya siapa? Ifdi. Nama sama muka nggak imbang. Itu Ifdi kenapa megangin burung aja lepas? Nah, Imam sama Ifdi coba agak majuan di depan hadis coba begini. Ya, situ saling berhadapan kalian berdua. Saya pengen minta contoh mereka cium tangan. Yang pantas jadi anaknya Ifdi atau Imam? Yang jadi anaknya siapa ya? Imam. Umam apa Imam? Anak bekumis. Coba anggap ini ayahnya Ifdi. Cium tangan coba di. Tanya udah cium belum? Coba cium. Tapi hati-hati loh. Umam ini kalau cebok pakai tangan kanan. Coba di. Cium tangan di. Slow motion. Slow motion. Coba cium tangan. Benar nggak begitu? Bulak baliknya udah bener, tapi begitu pas balik tangan Ifdi sendiri yang dicium. Alergi banget aja ciumannya. Cium tangan orang tua berarti begitu pas balik tangan Ifdi posisinya di bawah. Sini lagi mam. Nah, pulang. Wah, tepuk tangan untuk Ifdi. Tadi kan Ifdi jadi anak, Umam jadi bapak. Lu baru jadi bapak angkat aja udah sombong banget Umam. Gantian sekarang Umam yang jadi anaknya, Ifdi jadi bapaknya. Untuk Umam, kalau seandainya dia bisa mempraktekkan cium tangan, saya kasih hadiah pergi haji. Jika mampu. Hati-hati jangan sampai kena kumis. Emang di sini Umam. Nah, coba slow motion. Tuh, nempel di jidat tuh. Tuh. Tepuk tangan untuk Umam dan Ifdi. Takbir. Berdiri sampai adzan subuh ya. Makasih buat kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Jazakallah khair. Geli tangan saya. Kena kumisnya geli-geli gimana? Di bangsa kecilnya sering dikejar-kejar sapu sama emaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini malam ayo sama-sama kita lebih kenalin lagi Nabi Muhammad SAW biar kita makin jatuh cinta amin Nabi, ngefans kepada Nabi Muhammad SAW. Buat pemuda-pemudi, ambil berkah orang tua kalian, minimal cium tangan bulak-balik. Dengan hal yang demikian insya Allah hidup kalian akan mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Waktu jam 12 lewat 10 menit. Maafin kalau makin kelamaan kesian. Jamaah perutnya udah perih. Umam dadah kamu. Umam.
Umam pacarnya yang mana, Mam? Gak punya babe. Iya, Bapak mungkin Umam di belakang ada yang mau Umam jadikan sebagai istri? Katakan kepadanya, mengenalmu adalah takdirku, mencintaimu adalah pilihanku, dan paling menderitanya aku tidak diterima cintanya olehmu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum ditutup tausiah saya, yuk kita angkat tangan, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, orang tua dan guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan mereka semua diampunkan dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua juga guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakkan rizkinya dengan rizki yang halalan tayyiban, dianugerahkan keberkahan untuk mereka dalam ilmu, amal, tingkah laku dan juga perbuatan, dan Allah jadikan akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita yang hadir ini malam, mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita, dan mudah-mudahan Allah tidak angkat kita dari majlis ini kecuali dirontokkan dosa-dosa kita, diampunkan kesalahan-kesalahan kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diijabah semua doa-doa kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, dan Allah senantiasa istiqomahkan selalu di dalam sanubari kita cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana rahim rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adli ummat sayyidina Muhammad wangdur ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad wastur ummat sayyidina Muhammad wa farid ummat sayyidina Muhammad. Allahumma adli ummat sayyidina Muhammad alal Islam, Allahumma adli ummat sayyidina Muhammad alal iman, Allahumma adli ummat sayyidina Muhammad alal ihsan ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril asyraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf apabila ada ucapan saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.